Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dalam bidang ilmu ulumul Quran, yaitu tentang perbedaan Al-Quran dan hadis Qudsi. Ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang telah dimulai pada generasi emas Islam, yakni masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai bukti kebenaran nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup manusia dan juga merupakan sumber utama hukum Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk kepada segenap manusia. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Muhammad Ali As-Subhani dijelaskan mengenai definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz. Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, wal manqulu ilaina bitawatir, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, al-maktubu fil mushaf, yang ditulis dalam lembaran-lembaran, al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya dinilai ibadah, al-muftatahu bi suratil Fatihah, dimulai dengan surah Al-Fatihah, wal muntahi bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Qur'anul Karim, sebagaimana dikatakan oleh Ali As-Sabuni, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, karena Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki kedudukan dan keistimewaan dalam Islam. Di antara keistimewaan dan keutamaan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Oleh karena itu, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini yang seluruh amal ibadah dilipat gandakan, kita terus melakukan peningkatan kualitas interaksi muayyasyah dengan Al-Qur'an, baik dalam hal membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkan serta mendakwahkannya, karena itu semua juga adalah konsekuensi iman kepada Al-Quran. Kemudian, kedudukan atau keistimewaan lain Al-Quran dalam Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin hambanya untuk mudah dalam membaca dan juga menghafal Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jaminan Allah akan kemudahan di dalam membaca dan menghafal Al-Quran hendaknya memotivasi kita untuk terus membangun muayyasyah intima ma'al Al-Quran, sehingga kewajiban-kewajiban tadi seperti membaca, menghafal, mengamalkan, dan lain-lain terus kita tingkatkan kualitasnya baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Berikutnya mengenai hadis Qudsi. Hadis Qudsi dinamakan hadis Qudsi berasal dari kata Al-Quddus yang artinya Maha Suci. Hal ini dinisbahkan kepada kata Al-Quddus yang merupakan salah satu dari asma Allah. Dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadith, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani menjelaskan bahwa hadis Qudsi ini
dinisbahkan pada kata qudsi, yang mana kata qudsi ini mengandung arti suci atau at-taharah, membersihkan atau at-tanzih. Selain itu juga hadis qudsi disebut sebagai hadis ilahi karena dinisbahkan pada kata ilah yaitu Allah, dan juga disebut sebagai hadis rabbani karena dinisbahkan pada kata rabb yaitu Allah yang maha penguasa. Meskipun hadis qudsi disebut sebagai hadis ilahi atau hadis rabbani, tapi tidak boleh menyamakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Dan hadis qudsi ini jumlahnya tidak lebih banyak daripada hadis nabawi. Menurut sebagian ulama, jumlah hadis qudsi berkisar pada jumlah ratusan. Nah, terlepas dari perbedaan para ulama mengenai jumlah hadis qudsi, ada banyak sekali contoh hadis qudsi yang mungkin sering kita dengar atau pernah kita baca dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini adalah salah satu contoh dari hadis qudsi. Ciri hadis qudsi yang membedakannya dengan hadis nabawi adalah dalam hadis qudsi biasanya ada kalimat atau redaksi qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala. Ini untuk membedakan atau cara paling mudah untuk membedakan apakah hadis tersebut adalah hadis qudsi atau hadis nabawi. Berikutnya kita masuk pada inti pembahasan, yaitu perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Tentu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir wa Syarhul Haditsil Qudsi, ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi sehingga jelas pemahaman kita apa itu Al-Quran dan apa itu hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran lafaz dan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lafaznya atau redaksinya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya redaksi yang digunakan sebagai ciri dari hadis qudsi sebagaimana tadi sudah dijelaskan, di antaranya adalah menggunakan kalimat qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi adalah bahwa Al-Quran adalah mu'jizah, sedangkan hadis qudsi bukan mu'jizah. Karena Al-Quran ini mu'jizah, maka terjaga kemurniannya dari segala pengubahan sampai hari kiamat. Sedangkan ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, tapi harus disampaikan apa adanya. Sedangkan hadis qudsi boleh disampaikan maknanya saja. Kemudian perbedaan yang keempat antara Al-Quran dan hadis qudsi adalah Al-Quran mendapat penjagaan atau jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk penyelewengan, pengurangan maupun penambahan. Sedangkan hadis qudsi tidak mendapat jaminan penjagaan. Karena itu hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif, sama sebagaimana hukumnya hadis nabawi. Perbedaan yang kelima antara Al-Quran dan hadis qudsi adalah Al-Quran dibaca ketika salat, bahkan menjadi penentu sahnya salat. Tetapi hadis qudsi tidak dibaca ketika salat. Perbedaan yang keenam, membaca Al-Quran bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu hurufnya dihitung dengan 10 kebaikan. Sedangkan hadis qudsi membacanya atau hanya dengan niat atau tujuan membacanya saja tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali jika membacanya dengan tujuan untuk thalabul ilm, maka mendapatkan pahala thalabul ilm. Tapi membacanya dengan hanya tujuan membaca tidak mendapatkan pahala atau tidak bernilai ibadah sebagaimana bernilai ibadahnya membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Di sini dijelaskan bahwa barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan yang dihitung sebagai huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masing-masing mendapatkan 10 kebaikan, sehingga totalnya membaca alif lam mim mendapatkan 30 nilai kebaikan. Kemudian yang ketujuh, perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi adalah Al-Quran merupakan sebutan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadits qudsi tidak. Karena Al-Quran berasal atau penamaannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran memiliki nama-nama lain atau penyebutan lain selain Al-Quran. Di antara nama-nama lain yang juga dijelaskan dalam Al-Quran adalah Al-Kitab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kemudian disebut juga dengan Al-Furqan, pembeda. Karena Al-Quran hadir sebagai penjelas atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Sebagaimana juga yang terdapat dalam Al-Quran, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Kemudian di antara nama lainnya adalah Al-Dzikr, pemberi peringatan. "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kemudian nama lainnya ada Al-Mau'izah, Asy-Syifa, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Huda, dan lain-lainnya. Yang terakhir, Al-Quran terus susun dalam susunan ayat dan surah, sedangkan hadits qudsi tidak. Demikianlah penjelasan mengenai Al-Quran dan hadits qudsi serta perbedaan di antara keduanya. Dengan pemahaman dan penjelasan ini, diharapkan setiap muslim tidak menolak keberadaan hadits qudsi, tetapi mengimaninya menjadi bagian dari ajaran Islam, sama seperti Al-Quran dan hadis Nabawi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.